Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Eriden Muhammad Wildan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Islam Al-I'anah Cianjur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif atau kita sebut IA. IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, saya menggunakan kanvas Bagja. Bagja merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi yang telah saya susun adalah terwujudnya insan intelektual yang berakhlak mulia, sehat, dan terampil. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat dari visi tersebut adalah mewujudkan peserta didik yang sehat jasmani dan bebas perundungan dengan biaya terjangkau. Adapun langkah-langkah yang dibuat untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang dibuat dengan menggunakan kanvas Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang sehat dan bebas perundungan dengan biaya yang terjangkau. Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, sosialisasi gerakan sehat pada warga sekolah, orang tua, dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi terhadap kegiatan tersebut. Yang kedua, mengajak guru dan warga sekolah lainnya yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sekolah sehat dan bebas perundungan. Ketiga, mengkondisikan lingkungan yang mendukung kebiasaan sehat jasmani, bebas asap rokok, menyediakan arena untuk kebugaran, pembiasaan olahraga dan bebas perundungan. Keempat, menganggarkan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sekolah sehat. Selanjutnya, huruf A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah pertama, siapakah yang bisa dijadikan role model pribadi sehat, rapi dalam berpakaian, punya kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan dirinya, santun dalam berbahasa. Yang kedua, bagaimana pembiasaan yang ia lakukan dalam menjaga pribadi sehat, rapi dalam berpakaian, dan santun berbahasa. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang ia lakukan dalam menjaga kesehatan jasmani dan psikologi. 4. Situasi apa saja yang sehingga ia menjadi pribadi yang sehat. Yang kelima, keterampilan apa yang sudah saya kuasai yang berkaitan dengan kegiatan ini. Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah pertama, mencari profil orang atau tokoh atau lembaga yang sudah berhasil mewujudkan sekolah sehat, dan kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana mereka mengelola sekolah sehat. Huruf yang ketiga yaitu huruf G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika peserta didik sehat jasmani dan bebas perundungan? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika hal itu terjadi? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan jika kesehatan jasmani peserta didik dan bebas perundungan terwujud? Yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan
akan tersedia untuk mempertahankan sekolah sehat. Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, membuat gambaran atau narasi saat terwujudnya sekolah sehat, dan kedua, memajangnya di ruang-ruang yang dapat dilihat dan dibaca banyak orang, baik keluarga sekolah maupun para pemangku kepentingan. Huruf keempat adalah huruf J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik sehat, jasmani, dan bebas perundungan? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan peserta didik sehat, jasmani, dan bebas perundungan? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan untuk mendukung usaha terwujudnya peserta didik sehat, jasmani, dan bebas perundungan? Yang keempat, bagaimana mengatur kemajuan langkah? Yang kelima, bagaimana cara menyemangati usaha terwujudnya peserta didik sehat, jasmani, dan bebas perundungan? Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, membuat gambaran atau narasi saat terwujudnya sekolah sehat, dan kedua, memajangnya di ruang-ruang yang dapat dilihat dan dibaca banyak orang, baik warga sekolah maupun para pemangku kepentingan. Huruf yang terakhir dari akronim BAGJA adalah huruf A, atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan sekolah sehat? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Yang ketiga, kapan usaha mewujudkan sekolah sehat akan mulai dilakukan? Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan tahapan-tahapan menuju sekolah sehat dan bebas perundungan? Yang kelima, evaluasi yang seperti apa yang akan dilakukan dalam merefleksikan kegiatan ini? Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari tahu dan mengajak warga sekolah, guru, karyawan, murid, dan lain-lain untuk yang pertama, melakukan olahraga ringan setiap hari. Yang kedua, melakukan olahraga setiap pekan seperti senam, misalnya dilakukan setiap hari Jumat. Yang ketiga, membuat kesepakatan bersama untuk tidak merokok di lingkungan sekolah atau di depan murid. Yang keempat, memberikan edukasi kepada warga sekolah untuk memilah jenis sampah sesuai kategorinya, misal kategori organik atau kategori anorganik, kategori kaca, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mendukung program sekolah bebas perundungan. Demikian pemaparan tentang visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif dan kanvas BAGJA yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.